Assalamualaikum Sobat Kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai hukum Faraday pada sel elektrolisis. Di sini kita akan menentukan berapa massa zat yang terlibat pada sel elektrolisis yang dipengaruhi oleh arus listrik, waktu yang digunakan pada sel elektrolisis, dan variabel-variabel yang lain. Kita lihat dulu hukum Faraday yang pertama, yaitu menyatakan bahwa jumlah zat yang terbentuk selama elektrolisis sebanding dengan jumlah listrik yang mengalir melalui sel elektrolisis tersebut. Dapat dirumuskan sebagai berikut: W sama dengan E kali F, dengan penjabaran bahwa W adalah massa endapan dalam satuan gram, I adalah muatan listrik dalam coulomb, ya. I sama dengan I kalikan T. Jika nanti muatan listrik dinyatakan dalam Faraday, maka F itu adalah I per 96500 atau sama dengan IT per 96500. Faraday ini sama atau disebut juga dengan mol elektron. I itu adalah arus listrik dalam ampere, T waktu dalam detik, dan E adalah berat ekivalen. Nah, dari rumus W sama dengan E kali F, maka dapat dijabarkan W sama dengan EIT per 96500. E nya berat ekivalen diperoleh dari AR per valensi. Misalkan berapa massa tembaga diendapkan, maka yang dipakai adalah AR tembaga. Atau menggunakan MR per valensi jika misalkan berapa volume gas oksigen dihasilkan, berapa volume gas H2 dihasilkan, nah itu pakai MR, ya. Sedangkan valensi itu adalah jumlah elektron yang terlibat pada reaksi. Untuk lebih jelasnya, langsung kita lihat contoh soal berikut. Larutan tembaga 2 sulfat CuSO4 dielektrolisis selama 2 menit dengan arus 2 ampere dengan elektroda karbon. Berapa massa Cu yang diendapkan jika AR dari Cu 63,5 gram per mol? Nah, kita lihat dulu reaksinya, ya. Ionisasi CuSO4 itu adalah menjadi Cu2+ dan SO4 2- kalau diionisasi. Nah, kemudian reaksi di katode itu berdasar ion positifnya. Ion positifnya adalah Cu2+ dan berasal dari larutan. Ion Cu2+ tidak termasuk 1A dan 2A, maka ion positifnya mengalami reaksi reduksi dari Cu2+ menjadi tidak bermuatan menjadi Cu. Nah, membutuhkan 2 elektron. Sedangkan di anoda kita lihat bahwa elektrodanya adalah karbon. Ini inert, tidak bereaksi. Ingat bahwa di anoda terjadi persaingan antara elektroda ion negatif, ya, dan juga persaingan dengan H2O. Nah, karena elektrodanya inert, tidak bereaksi, maka yang terjadi persaingan hanya tinggal SO4 2- dan H2O. Nah, berdasar fakta eksperimen seperti yang sudah kita pelajari di reaksi elektrolisis, bahwa yang terjadi pada anoda adalah oksidasi dari air. 2H2O menjadi O2 plus 4H+ dan 4 elektron. Nah, yang ditanyakan adalah berapa massa Cu yang diendapkan. Pengendapan terjadi di katode, kita lihat saja di katoda terdapat Cu endapan ini, ya. Nah, di anoda tidak ada endapan karena gas dan larutan, maka yang kita hitung adalah Cu di katode. Berapa elektron yang terlibat? Nah, Cu2+ menjadi Cu melibatkan 2 elektron, maka valensinya nanti adalah 2. Berbeda kalau di anoda, ya. Di anoda ada 4 elektron, nah nanti berarti valensinya 4. Jadi valensi dilihat berapa elektron yang terlibat pada reaksi tersebut, gitu, ya, di katode atau di anoda. Oke, kita masukkan ke rumus. W adalah EIT per 96500, di mana E itu adalah AR per valensi. Kita masukkan saja menjadi satu kesatuan bahwa W sama dengan AR kali I kali T per valensi kali 96500. Kita masukkan AR-nya adalah 63,5, ya. Dikalikan dengan I, arusnya 2 ampere ini. Kemudian dikalikan dengan waktunya. 2 menit itu dijadikan detik, berarti dikalikan 60 supaya menjadi detik satuan. Nah, ini 2 kali 60 detik.
dibagi dengan 2 valensi. Nah, valensi 2 ini yang diperoleh tadi dari mana? Dari elektron yang terlibat pada pengendapan Cu. Hati-hati jangan dipakai yang di sini ya, karena ini tidak terlibat pada pengendapan Cu. Kalikan 96.500, maka perhitungannya hasilnya adalah 0,08 gram. Ini adalah tembaga yang diendapkan di katode. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal yang kedua berikut. Pada elektrolisis larutan perak nitrat AgNO3 menggunakan elektroda PT dengan muatan listrik sebesar 1 Faraday, berapa logam yang diperoleh di katode atau diendapkan dan volume gas di anode jika diukur pada keadaan standar. Nah, kita lihat dulu reaksinya. AgNO3 diionisasi menjadi Ag+ dan NO3-. Ini kan ion poliatom ya. Nah, reaksi di katoda yang dilihat adalah ion positifnya Ag+ dan berasal dari larutan. Maka tidak di sini Ag+ tidak atau bukan golongan 1A atau 2A, sehingga ion positifnya tersebut langsung direduksi. Ag+ plus elektron menjadi Ag. Sedangkan di anoda kita lihat dulu elektrodanya, PT itu inert, maka dia tidak bereaksi. Ingat, anoda ada persaingan elektroda, pelarut, dan ion negatif. Nah, kalau elektrodanya sudah tidak bereaksi, maka tersisa ion negatifnya NO3- dan pelarut air. Berdasar fakta eksperimen, ketika ada ion asam oksi, asam yang mengandung oksigen, ion asam yang mengandung oksigen ya, NO ini ada oksigennya, maka yang teroksidasi adalah air. Dengan reaksi 2H2O menjadi O2 dan 4H+ dengan melepas 2 elektron. Nah, kita kerjakan dulu yang pertama. Yang mengendap di katode adalah logam Ag. Ini kan berapa valensinya? 1, karena elektron yang terlibat 1. Nah, valensinya berarti 1. Massa yang diendapkan AR kali IT per 96.500 dan dikalikan dengan valensinya, kita masukkan ya. Nah, ini yang perlu dipahami, tidak ada I dan T diketahui pada soal ini, tapi yang diketahui adalah muatan listrik sebesar 1 Faraday. Nah, kita review di rumus yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Ini ya, Faraday itu sama dengan IT per 96.500. Artinya jika sudah diketahui Faraday-nya, maka IT per 96.500 ini dapat kita ringkas adalah F. Maka perhitungannya adalah AR per valensi dikalikan dengan F. AR-nya 108, AR-nya Ag ya ini, valensinya 1 dikalikan dengan F, Faraday-nya 1, muatannya 1 Faraday. Maka hasilnya adalah 108 gram. Ini adalah perak yang diendapkan di katode. Sedangkan untuk yang kedua ya, berapa volume gas yang dihasilkan di anode bila diukur pada keadaan standar. Nah, kembali lagi kepada Faraday tadi. Di sini ya, Faraday atau muatan listrik dalam satuan Faraday ini disebut juga dengan mol elektron. Artinya mol elektronnya sama dengan muatan listrik dalam Faraday yang sudah diketahui ya. Nah, muatan listriknya dalam Faraday 1 Faraday, berarti mol elektronnya adalah 1 mol. Gas yang dihasilkan di anode, kita lihat gas yang dihasilkan di anode adalah gas O2. Nah, plusnya kan bukan gas ya, karena dia dalam larutan. Nah, berarti kita hitung, sudah diketahui molnya elektron, diketahui ini elektronnya ada di sini, molnya 1. Nah, maka kita hitung dengan perbandingan mol dan koefisien. Mol elektron dibagi dengan mol O2 itu sama dengan koefisien elektron dibagi dengan koefisien O2. Kita masukkan mol elektronnya 1 ya. Ini mol elektronnya 1. Nah, kemudian mol O2 nya kita cari, koefisien elektronnya 4, ini ya 4,
ya. Ini 4. Nah, di sini ada 4 ini untuk mol elektron, kemudian koefisien O2 1 di sini. 4/1. Kita kalikan silang, mol O2 maka adalah sama dengan 1/4 ya. Atau 0,25 mol. Nah, volume itu pada keadaan STP adalah mol dikalikan 22,4. 0,25 molnya yang sudah dihitung tadi ya, ini dikalikan dengan 22,4 maka hasilnya adalah 5,6 liter. Oke, demikian tadi hukum Faraday yang pertama. Kita lihat sekarang hukum Faraday yang kedua. Hukum Faraday yang kedua itu adalah perbandingan ya. Jika arus listrik dialirkan pada sel elektrolisis dan dihubungkan seri, maka jumlah zat yang dihasilkan tiap elektroda itu sebanding dengan berat ekivalen. Jadi W1/W2 sama dengan E1/E2. Kita lihat langsung contoh soalnya. Jumlah arus listrik dialirkan pada CuS4 dan NiCl2. Jika massa Ni yang mengendap 1,18 gram, maka massa ECU yang diendapkan adalah berapa? Kita lihat dulu reaksinya. CuSO4 itu kalau diionisasi jadi Cu2+ dan SO4 2-. Nah, Cu2+ itu nanti akan mengendap menjadi Cu. Ini mengalami reaksi reduksi. Perlu 2 elektron, Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu. Nah, supaya plus 2-nya hilang menjadi 0, tidak bermuatan. Berarti valensinya 2. Demikian juga yang NiCl2 diionisasi jadi Ne2+ dan Cl-. Ni2+ ketika mengendap menjadi Ni perlu 2 elektron untuk menghilangkan muatan 2+ sehingga dia menjadi tidak bermuatan. Maka valensinya juga 2. Nah, sekarang kita masukkan ke perbandingannya. Massa Cu dibandingkan dengan massa Ni sama dengan ArCu per valensi Cu dibagi dengan ArNi per valensi Ni. Kita masukkan. Massa Cu kita cari dibagi 1/18 gram ini. ArCu 63,5 kita masukkan ya. Bagi dengan valensinya 2, di sini sudah diketahui tadi. Kemudian ArNi 59 masuk sini dibagi dengan valensinya Ni. Nah, kita hitung, kita sederhanakan 31/75 dibagi 29,75. Kalikan silang maka hasilnya adalah 1,27 gram. Nah, demikian tadi hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2 yang digunakan pada perhitungan di dalam sel elektrolisis. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.